Pak Adi, saya penasaran satu hal. Serius, ini adalah mungkin pertanyaan jagoan saya pertanyaannya. Kalau di meditasi itu kan kita kan ada niwarana ya, rintangannya kan. Apa kita menjadi terdistraksi kan sama niwarana. Nah, kalau di dalam hipnosis, dia sudah masuk dalam kondisi kedalaman katakanlah 15, proses menuju ke 30 gitu kan ya. Ada nggak distraksi atau rintangan yang Pak Adi pernah temui sehingga orang ini sulit untuk masuk ke kondisi ke 30 itu misalnya? Oke. Jadi begini, skala kedalaman yang saya susun itu 40 level ya. Kita melakukan terapi itu katakanlah di level paling 20, 24 sampai 25, 26, 27 lah, 24, 27 lah. Terlalu dalam nggak bisa. Jadi kalau terlalu dalam itu nggak bisa ya. Kemarin saya waktu tunjukkan saya induksi peserta karena kan saya harus mendemokan bagaimana cara melakukan induksi dengan skrip ADW Gunawan Induction itu. Kelihatan sekali peserta yang sudah masuk kondisi relaksasi itu saya tanya, gimana perasaannya? Dia susah sekali bicara karena dia terlalu rileks, terlalu deep. Jadi kita tidak mau itu terjadi. Oke, sekarang apa rintangannya? Satu-satunya rintangan, hambatan yang membuat seseorang itu bisa masuk kondisi hipnosis yang dalam itu adalah perasaan takut. Satu-satunya. The one and only. Jadi, the golden rule dalam hipnoterapi atau hipnosis adalah klien itu akan masuk sedalam yang dia izinkan untuk dia masuk dalam upaya menyelesaikan masalahnya. Selama dia merasa aman. Kalau dia tidak merasa aman, dia akan bertahan sedangkal mungkin. Dia tidak mau masuk deep. Karena apa? Dia kan tidak percaya sama terapisnya. Ini nanti saya diapain ini? Gimana ini ya? Jadi pikiran fungsi pengawasannya terus aktif. Terus mulai, ini dia mau ngomong apa ini? Dia melakukan apa pada saya? Maka kalau si klien ini percaya total pada si terapis, Bang, aduh enak banget. Tutup mata, tutup dia. Udah relax dia. Masuk deep dia langsung. Very easy. Oke. Tapi kalau misalnya bertanya-tanya dia skeptik dengan hipnoterapisnya itu malah sulit ya, sama seperti ke dalam keadaan meditasi ya. Ya, jadi begini, makanya tidak boleh ada rasa takut. Banyak teman saya juga yang mau meditasi dan mereka itu suka tapi takut. Karena mereka tidak ngerti nanti, wah kalau saya nanti masuk kalau kerasukan bagaimana? Tuh, ada ya tahu. Kalau nanti saya sudah masuk terus saya nggak bisa keluar bagaimana? Iya kan? Nah, karena ketidaktahuan mereka ini, mereka akhirnya takut atau skeptik. Karena mereka takut, fungsi proteksi bawah sadarnya langsung jalan. Fungsi proteksinya menyatakan apa? Bawah sadar akan melindungi individu dari hal-hal yang dia bawah sadar persepsikan, yakin, rasakan, asumsikan, percaya bisa merugikan atau berdampak negatif pada kesejahteraan individu. Jadi kalau dia itu percaya kalau dia meditasi nanti akan terjadi hal-hal negatif, bawah sadar tidak akan mengizinkan dia masuk. Oke. Itu sebabnya kenapa belajar meditasi butuh pemahaman yang benar, pandangan yang benar, cara yang benar, dan bertemu dengan guru yang tepat untuk bisa dituntun. Jadi misalkan ini, kalau kita jumpa guru yang ketepatan kan, selesai meditasi kan pasti ada sesi tanya jawab kan, dan kita bisa bertanya kepada guru ini, dan guru akan menjelaskan, dan kita bilang, oh berarti yang saya alami itu ini loh. Dengan itu kan pemahaman, pengetahuan, dan kebijaksanaan kita meningkat. Oke, lebih aman ya kalau misalnya ada panduan gurunya ya Pak Adi ya? Jauh lebih aman, karena ada yang bilang meditasi itu sama dengan kuasa gelap. Meditasi itu adalah katakannya gerakan zaman baru. Meditasi itu adalah indoktrinasi suatu kepercayaan. Ada lagi bilang meditasi itu sesat, macam-macam. Padahal meditasi itu dilakukan orang semua, ya. Yang Buddhis, oke, duduk meditasi atau meditasi jalan. Teman-teman yang Muslim, zikir itu meditasi. Iya. Fokus pada satu objek, benar gak? Ya, entah bacaan atau apa. Teman-teman yang Katolik membaca ini doa novena atau membaca Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan sertamu, itu saja, doa itu saja diulang. Itu adalah meditasi. Nah, saya tidak mau masuk ke dalam ranah yang sifatnya subjektif, ranah yang sifatnya keimanan ya. Itu sebabnya kenapa saya belajar ke Amerika, ke Berkeley, itu jumpa dengan almarhumah guru saya, Anna Weiss. Anna Weiss ini adalah murid dari Maxwell Kate, seorang ilmuwan, fisikis juga dari
meditator juga dari Inggris, dia belajar selama 8 tahun, kemudian setelahnya pulang ke Amerika, meneruskan praktek dan risetnya selama 35 tahun. Jadi saya bertemu dengan beliau sebelum beliau berpulang ya. Saya di Berkeley, saya belajar one on one. Yang saya suka dari mereka adalah di barat itu, mereka menggunakan alat untuk memvalidasi, bukan teknik. Dan ini langsung mengingatkan saya pada apa yang dinyatakan oleh guru saya juga, yang mulia Bante Utama Mahatera. Bante Utama dulu sekali pernah bilang begini, meditasi itu seperti Anda mau masuk rumah. Anda mau lewat pintu depan, silakan, lewat jendela silakan, mau lewat membobol genteng baru masuk silakan, Anda mau lewat gali terowongan dari bawah tanah silakan, terserah mau caranya bagaimana. Yang jelas adalah kalau Anda sudah masuk ke rumah, Anda akan ketemu hal yang sama. Itu kan kondisi kesadaran sebenarnya yang beliau maksudkan. Ya. Jadi kalau kita mengerti ini, maka sebenarnya meditasi adalah hal yang sangat menyenangkan. Ana West selama 35 tahun itu mengukur gelombang otaknya orang. Ada yogi, suami, meditator, ada yang sudah meditasi selama 12 tahun juga tidak bisa masuk melakukan meditasi Transcendental Meditation TM. Tidak bisa masuk. Ana West bilang, oke, coba saya dipasangi ini elektroda di sini, kepalanya sini. Oke, coba mulai meditasi, dilihatlah pola gelombang otaknya. Itu menggunakan Mind Mirror, itu mesin EEG yang didesain khusus untuk ini ya. Dipasang di sini di L3 L4, lobus ini L3 L4 sama di belakang sini ya P3 P4. Dipasang terus dilihat. Setelah dilihat, Ana West hanya ketawa. Ana West bilang, coba kamu lakukan ini sedikit. Begitu dia lakukan, dia langsung masuk. Dan dia langsung duduk. Dia bilang, saya 12 tahun, 1 hari, 1 jam saya meditasi. Tidak pernah putus. Saya tidak bisa masuk kondisi ini. Ini yang saya cari. Anda cuma beritahu saya melakukan ini saja, sedikit ini, tiba-tiba saya masuk. Kok bisa? Ana West ketawa. Ya bisa lah, pakai mesin kok. Satu lagi seorang Romo Katolik yang juga seorang meditator, dan dia tahu dia meditasi, dia sudah masuk deep, tapi dia mau masuk lebih dalam lagi nggak bisa. Dia berusaha tidak bisa. Ana West bilang, oke, duduk sini, diukur. Coba sekarang meditasi seperti yang biasa Romo lakukan. Romonya sambil meditasi itu berdoa, berdoa. Ana West ketawa. Setelah selesai Ana West bilang gini, Romo, saya kasih saran ya. Bilang, apa itu? Kalau kamu meditasi itu jangan banyak bicara sama Tuhan, ya, diem. Romonya ketawa langsung dan dia langsung klik. Mengapa? Karena kalau dia berbicara, berdoa, dia kan harus berpikir itu. Berpikir itu mengaktifkan gelombang beta. Betul. Karena gelombang beta yang aktif terus dia tidak bisa masuk sangat dalam. Jadi selanjutnya apa? Ya sudah, dia diam, dia apa? Main rasa. Perasaan syukur, ya, dia mainnya dirasa, itu masuknya sangat dalam. Oke. Demikian sama Nera. Jadi benar ya, masuk rumah pintunya boleh masuk lewat mana aja ya? Yang penting setelah masuk, pasti barangnya di dalam sama itu. Sama. Oke, kondisi kesadaran ya berarti Pak Adi terjemahkannya ya? Ya, kondisi kesadaran. Oke. Kondisi khusyuk kan kondisi kesadaran. Iya kah? Iya, jadi kalau teman-teman saya yang Muslim, yang mereka ikut KLT, kemudian saya bantu relaksasi, setelah relaksasi saya pasangi jangkar, saya bilang nanti kalau sholat, sebelum sholat aktifkan dulu jangkarnya. Begitu mereka aktifkan jangkarnya baru mereka sholat. Waduh, mereka bilang, Pak, itu nikmatnya lu. Karena dia bisa langsung masuk ke kondisi yang sangat deep, di kondisi deep itu pikirannya tenang. Cuma gini sama Nera, ada hal yang menarik yang sebenarnya saya ingin uji cobakan, tapi nantilah ya. Jadi biasanya kan orang itu kalau meditasi kan susah, pikirannya lari-lari, benar kan? Iya. Nah, untuk menenangkan pikiran saja ini butuh waktu dan effort atau upaya yang luar biasa, benar? Benar. Saya biasanya agak nakal. Saya bypass yang di awal-awal itu. Jadi biasanya sih saya akan menuntun seorang subjek atau klien, saya akan menuntun dia dengan pendekatan hipnosis, dia masuk kondisi yang sangat deep, pikirannya diam, tenang. Setelah itu saya bilang, coba Anda berpikir. Nggak bisa, dia bilang. Pikiranku diam. Berusaha mikir, coba. Habis ini mau melakukan apa? Dia bilang apa? Nggak bisa. Pikirannya menjadi malas berpikir, kan begitu. Baru setelah itu dikasih objek.
Oke, sekarang kamu fokus pada napas atau fokus pada gerakan perut. Ya, dan saya kasih sugesti, semakin Anda fokus pada napas atau gerakan perut, Anda semakin tercerap pada objek ini. Pikiran Anda semakin fokus, semakin tenang. Nah, saya tidak tahu apakah kalau ini kalau diteruskan loh, ini dia bisa masuk ke ekagata atau tidak, itu saya belum tahu. Karena saya belum pernah coba. Tapi kalau Witaka bicara piti suka, lebih dari itu, benar? Kita harus meninggalkan itu kan kalau ingin mengembangkan batin lebih lanjut. Iya, benar. Ya. Ditranslasi ya Pak Adi, ekagata tuh batinnya manunggal tadi maksudnya Pak Adi ya. Oh iya. So, maaf. Karena kan banyak yang non Buddhis kan di sini kan, Ya, jadi jadi kurang paham. pikiran itu menjadi tercerap Menyatu. begitu kuatnya pada objek dan menyatu dia. Ya, unification of mind ya, jadi menyatu. Ya. Pak Adi, kalau saya boleh nggak bilang kalau misalnya hipnosis itu orientasi akhirnya tidak seperti meditasi atau mindfulness. Katakanlah kalau misalnya di hipnosis atau hipnoterapi, itu adalah tujuan akhirnya untuk dia rekonstruksi memori seseorang supaya dia bisa tersembuhkan dari kesehatan gangguan mentalnya atau yang lain-lainnya seperti itu. Boleh nggak seperti itu Pak Adi? Bisa. Jadi gini, hipnoterapi ya, kalau hipnosis kan kondisi kesadaran. Jadi hipnoterapi tujuannya adalah untuk kita mencapai suatu kondisi yang lebih baik secara mental maupun emosi. Ya. Jadi misalkan orang yang tadinya stresnya bisa hilang. Orang yang katakanlah banyak pikirannya bisa menjadi lebih tenang. Ya. Nah, hipnoterapi tidak bisa membawa orang pada pencerahan. Ini saya harus luruskan dulu. Yeah. Kita membantu orang mengatasi emosi, iya. Membantu menyembuhkan kondisinya, iya. Tapi hipnoterapi tidak bisa untuk enlightenment. Nggak bisa. Membantu, iya. Sangat. Karena kalau orang yang mau melatih meditasi untuk mengolah batin, supaya bisa mencapai katakanlah peningkatan kesadaran secara cepat dan diharapkan suatu saat bisa mencapai pencerahan atau enlighten, selama dia masih membawa emotional cargo, saya nggak bilang emotional baggage, selama dia membawa trauma masa lalunya, membawa luka batinnya dia, membawa emosi-emosi negatifnya dia, dalam dia melakukan upaya mencapai ketenangan batin dan peningkatan kesadaran atau berujung nanti pada pencerahan, itu sangat sulit. Karena dia terganggu terus. Jadi kalau ada emosi-emosi negatif, pengalaman atau kepahitan masa lalu yang tidak baik, kalau bisa selesaikan dulu itu. Setelah itu selesai, pada saat kita duduk tenang untuk meditasi, maka itu akan menjadi jauh lebih mudah. Banyak yang orang bilang gitu ya Pak Adi, kalau misalnya lagi banyak masalah jangan meditasi deh, nanti malah jadi rintangannya semakin membludak, banyak nggak bisa konsentrasi, begitu ya Pak Adi? Memang sulit. Jadi begini, kalau saya mengacu pada bukunya Charles Sturt itu ya mengenai kesadaran, consciousness, bahwa suatu kondisi kesadaran ini kan distabilkan oleh beberapa proses kan, proses stabilisasi. Ada loading stabilization, stabilisasi beban, ada negative feedback stabilization, positif, ada positive feedback stabilization sama limiting stabilization. Jadi ada 4 proses stabilisasi. Anggap sajalah kesadaran seperti sebuah kursi yang kakinya 4. Ya. Loading stabilization itu kakinya yang paling besar itu. Ya, itu yang katakanlah itu beban yang paling besar itu. Jadi paling kuat dia. Nah, kalau kita mau berpindah ke kesadaran baru, ke kondisi kesadaran baru. Kondisi meditatif adalah kondisi kesadaran baru, di luar kondisi kesadaran normal kita ini. Kita perlu menggeser kesadaran kita loh. Maka kita harus merontokkan dulu kaki-kaki ini, terutama yang loading ini. Nah, kalau kita sedang duduk meditasi, kita mau masuk kondisi meditatif, tapi pikiran kita terus mikirin masa lalu atau mikirin masa depan, di mana muatan emosinya intens, itu akan sangat mengganggu. Kita sulit sekali berpindah. Oke. Daripada itu mengganggu, selesaikan dulu. Pak Adi, kalau tadi Pak Adi ngomong tentang hipnosis ya, tadi kan kondisi kesadaran yang katakanlah relax secara fisik maupun batin seperti itu, tapi kan dia dituntun oleh orang atau katakanlah hipnoterapisnya. Nah, kalau kondisi mindfulness itu polanya sebaliknya justru ya Pak Adi daripada hipnosis tadi ya. Pola bagaimana maksudnya? Maksudnya dia fungsi pemantauannya tetap aktif begitu ya? Ya. Orang mindful, jadi begini. Sekali lagi, orang dalam kondisi hipnosis dia sadar. Sadar sesadar-sadarnya. Ya. Bedanya dia dalam kondisi hipnosis, dia percaya sama si terapis, dia mengizinkan fungsi pengawasan, monitoring itu turun.
fungsi monitoring ini turun. Oke, tapi dia tetap sadar. Fungsi kritisnya turun. Iya. Kalau orang mindful itu berbeda, kebalikannya. Mindful ini fungsi pengawasannya sangat kuat. Karena kan untuk bisa gini, orang dalam kondisi hipnosis ya, apakah dia menyadari kondisi sekelilingnya? Dia menyadari, tapi dia fokus pada suara si terapis. Orang mindful, nah itu beda. Kalau mindful, kita kan aware dong apa yang terjadi kan? Aware pada sesuatu, aware pada bentuk pikiran kita, gerakan batin kita, kondisi fisik kita. Kita sadar. Jadi orang yang mindful, fungsi pengawasannya ini akan jauh lebih kuat. Nah, kita perlu pintar-pintar, cerdas, memutuskan kapan kita mau mindful, kapan kita mau menurunkan fungsi pengawasan dalam pikiran kita. Ada nih, ini kasus nyata ini. Saya punya klien. Klien saya ini mengalami insomnia parah, tidak bisa tidur sudah bertahun-tahun. Oke. Ya, saya tanya, masalahmu apa? Apa kamu banyak pikiran, banyak masalah? Enggak, dia bilang. Dia bilang begini, Pak Adi, ini akibat meditasi. Kok saya baru dengar sih? Saya bilang, loh kok saya baru dengar nih ada orang meditasi sampai kena insomnia, susah tidur. Gimana ceritanya? Jadi begini Pak Adi, saya kan belajar meditasi mindfulness. Ya bagus saya bilang. Terus saya untuk selalu aware. Oh itu bagus saya bilang. Terus masalahnya di mana? Jadi begini, waktu saya mau tidur Pak Adi, saya itu aware. Saya menyadari pikiran saya menyadari diri saya. Dan saya mau tahu kapan, nah ini kurang kerjaannya dia nih, kapan saya switch dari kondisi sadar ke kondisi tidur. Saya ingin tahu itu kapan. Saya bilang, kamu tidak akan bisa lakukan ini. Ya saya coba Pak Adi, akhirnya kebablasan. Sehingga setiap kali dia mau tidur, fungsi ini bekerja. Terus monitor, ini kapan dia tertidur, kapan. Akhirnya nggak bisa tidur. Saya bilang, yang namanya orang tidur itu, dia melepas, bukan mengamati. Ya, Anda kemudian misi yang aware, kemudian kesadaran Anda mulai turun, mulai clear, mulai ngantuk-ngantuk, setengah-setengah sadar, akhirnya Anda nggak sadar, saya bilang. Lah ini pikiran Anda terus mengamati, kapan saya tidur? Dia nggak tidur, itu sampai kurus, sampai minum obat nggak bisa tidur. Itu kebablasan. Dari itu. Oke. Bukannya bisa tidur, malah semakin nggak bisa tidur ya, kayak gitu ya. Iya, nah kita perlu sadar lah kapan kita mindful ya. Kalau kita sedang punya kondisi genting ya, katakanlah sedang dikejar anjing, jangan mindful, udah lari. Iya. Itu harus pakai insting itu sudah. Saya sadar ini ada 3 ekor anjing yang beringas dengan menyeringai, mereka datang sepertinya mau menggigit saya ini. Kita lagi mikir begitu, anjingnya sudah sampai di depan kita itu. Bukannya fight or flight, malah dia rest and digest ya. Iya, enggak boleh. Jadi kita harus bijaksana kapan kita pakai mindfulness-nya kita, kapan kita ya dalam kondisi normal. Sebisa mungkin kita mindful, tapi dalam kondisi tertentu kita nggak bisa. Kita harus melepas itu ya sudah, lari. Kalau nggak gitu, anjing udah lari, udah. Jangan mikir panjang, udah itu sudah insting bekerja sudah itu. Nggak bisa lagi mindful itu. Oke. Pak Adi, saya mau tahu dong perspektifnya Pak Adi menerjemahkan meditasi. Kan di Buddhis kan ada 2 ya. Dan bahkan saya lihat kutipannya juga ada 2. Terkait dengan samatha dan vipassana. Itu gimana perspektifnya Pak Adi dari pakar hipnoterapi terkait dengan meditasi itu? Yang samatha dan vipassana itu terjemahkan seperti apa sama Pak Adi? Jadi pemahaman saya, pemahaman dari yang saya lakukan sendiri. Jadi jadi begini, kalau meditasi samatha itu kan meditasi konsentrasi kan, pemusatan perhatian. Oke, kita fokus pada satu objek yang sudah kita tentukan. Kalau vipassana itu kan kita mengamati. Jadi kesadarannya itu kan kondisinya berbeda. Kalau meditasi samatha itu kita fokus seperti kalau kita pakai kamera, itu kamera tele. Kita pakai kamera tele nih. Jadi ada sebuah bidang besar pemandangan alam ini, kita pakai kamera tele, kita lihat hanya satu wilayah kecil. Itu adalah samatha. Iya. Sementara kalau vipassana itu kamera tapi yang lebar. Wide. Sehingga kita melihat, oke,
Saya tahu, oh ini ada apa. Saya menyadari ada ini, ada ini, ada ini. Kita tidak fokus hanya pada satu objek. Kita menyadari ada nih, oh ini ada ya sudah. Tapi nggak hanya fokus pada dia, kita menyadari. Jadi, dan kita bisa bermain antara kita mau pakai lensa yang tele atau yang lensa yang wide. Seperti itu. Dan ini sama-sama bermanfaatnya. Beberapa kalangan ada teman saya yang sempat bersih tegang, ada yang bilang, wah ini harus latihan meditasi samatha dulu, baru boleh vipassana. Ya, sampai pernah dengar kayak gitu kan? Iya, itu kasusnya banyak kayak gitu, ngomongin kayak gitu. Ada lagi yang bilang, oh nggak usah samatha, langsung vipassana saja. Nah, orang tanya saya bilang, saya ini bukan pakar meditasi. Ya, memang saya belajar. Saya kutiplah dari guru saya bilang. Ya. Jadi beberapa tahun yang lalu, ya ini saya bilang karma baik saya. Tanpa saya sadari siapa yang datang, saya nggak tahu ini orang ini siapa. Jadi ada seorang biku, guru meditasi, yang dalam perjalanan akan pulang ke Melbourne. Oh, saya Edo Pandita. Jangan ngomong dulu biar kejutan ini. Gitu, sorry, keceplosan. Teralat. Oke, jadi ini sebenarnya belum ngomong nih. Ya. Jadi biar gimana gitu loh. Nah, teman saya bilang, Pak Adi, ini ada seorang biku yang karena pesawatnya yang di mana di Denpasar itu ada perubahan jadwal, dia nggak bisa terbang malam ini. Jadi dia memutuskan untuk nginap malam ini di Surabaya, besok sore baru pulang ke Denpasar dan besok malam ke Melbourne. Oke, saya bilang boleh. Besok dengan senang hati di kantor saya. Saya kan nggak tahu nih beliau ini siapa, ya. Terus datanglah beliau ini, datang, duduk, saya persilakan di kantor saya. Kami ngobrol. Dasar saya ini orang yang senang belajar dan ini ketemu orang pinter, saya tanyain macam-macam. Termasuk saya menanyakan hal soal samatha dan vipassana. Jawaban beliau ini sangat bijak dan ini yang saya pegang. Beliau memberikan ilustrasi begini. Dia bilang, oke, pakai bahasa Inggris tentunya ya. Dia bilang begini, Anda tahu pisau silet? Saya bilang, oh saya tahu. Tajam enggak? Oh tajamnya luar biasa, saya bilang. Bisa buat potong barang? Oh bisa, itu luar biasa tajam ya. Kalau buat potong pohon bisa? Nggak bisa, saya bilang. Kenapa? Ya ini nggak kuat, saya bilang. Ini kan dia sangat apa ya? Sangat lembek lah itu. Sangat tipis, tajamnya luar biasa, tapi dia nggak kuat. Dia bilang, oke. Tahu parang enggak? Saya bilang, oh tahu. Parang itu bisa buat potong pohon? Bisa. Kalau parangnya tumpul bisa. Wah, ya nggak bisa, saya bilang. Dia bilang, so we need both the strength and the sharpness. Kita butuh dua. Kekuatan dan ketajaman. Kekuatan itu ada pada samatha, ketajaman itu ada pada vipassana. Wah, saya bilang hari itu saya dapat pencerahan itu luar biasa dan benar, beliau adalah Sayadaw U Pandita yang junior. Ya, kalau yang senior kan sudah berpulang kan sudah wafat ya. Jadi ya itu. Jadi ya saya bilang ya latih aja dua-dua. Ya dilatih dua-dua begitu. Jadi tidak lagi ada yang ini lebih unggul, enggak, latih aja dua-dua, terserah lah. Demikian. Oke. Berarti nanti kan ada ini, berarti kan korelasi di antara keduanya kan. Si samatha itu bisa mendukung atau katakanlah justru vipassana mendukung samatha. Gimana Pak Adi korelasi keduanya itu? Ya sama-sama. Kalau kita misalkan kita melatih samatha dulu silakan. Orang kalau dia latihan samatha kan dia melatih konsentrasi kan. Kalau dia punya konsentrasinya kuat, otomatis ini bisa digunakan untuk apa? Mengamati pengalamannya dia kan. Ya. Tanpa dia masuk ke dalamnya loh. Ya, kebanyakan orang kan susah. Konsentrasinya belum kuat, dia berusaha vipassana, berusaha mengamati. Akibatnya apa? Dia akhirnya larut ke dalam kejadian itu atau pengalaman itu. Kalau konsentrasinya bagus, sebenarnya dia bisa juga mulai langsung mengamati, tapi kalau dia punya kemampuan konsentrasi bagus, itu akhirnya kan larinya juga ke samatha. Benar. Jadi itu bisa bergeser begitu, tergantung situasi. Oke. Jadi suruh jadi penonton sepak bola, malah dia ikut main bola ya? Ya. Oke, Pak Adi juga ada beberapa istilah tadi yang disebutkan di awal ya. Tadi ada awareness, consciousness, kemudian ada concentration, kemudian ada mindfulness dan seterusnya. Itu merujuknya kepada hal-hal seperti apa Pak Adi? Kalau misalnya kita terjemahkan satu persatu misalnya. Ya awareness itu mudahnya adalah kesadaran radarnya kita lah. Jadi kesadaran yang berfungsi sebagai radarnya kita. Kalau tidak ada awareness, semuanya tuh tidak akan ada.
Jadi basicnya tuh mulai dari awareness. Kalau kita bilang kita conscious, itu berarti kita awareness ini digunakan untuk mengamati sesuatu secara spesifik. Itu kita conscious. Oke. Setelah kita conscious, tentu saja kita akan kasih perhatian di situ. Kan itu attention kita sudah muncul. Itu tadi ya. Kemudian kalau semakin kita amati, konsentrasi kita meningkat. Kita sadari ada apa di depan kita sadari diri kita sadari sekeliling kita, itu kita mengembangkan mindfulness. Oke. Dan ini semua butuh energi. Ya, semua ini butuh energi. Jadi orang kalau melatih tidak hanya dalam proses hipnosis atau hipnoterapi, termasuk dalam meditasi itu, kalau kondisi fisiknya tidak mendukung, sulit. Termasuk kondisi mentalnya. Jadi saya pernah nih nangani klien ya, dulu pada saat saya masih di awal-awal dan masih agak takabur ini, agak ngaco ini dulu ini. Jadi ada seorang klien yang dan dari situ saya memahami apa yang terjadi pada para meditator ya. Jadi klien ini yang dia mengalami kondisi trauma, seorang wanita. Dulu pada saat kecil dia sering dipukuli orang tuanya dia, dan ini cukup traumatik. Saya proses, emosinya terkuras luar biasa, keluar, dan setelah itu dia rilis, dia sudah lega. Dan saya lihat waktu saya masih ada. Saya kan dulu kan terus terang ini yang ngaconya saya dulu ini. Wah, waktu masih banyak, gampang. Oke, saya tanya, masih ada masalah lain enggak? Saya kasih bonus ini. Satu sesi biasa kan satu kasus ini, saya kasih bonus. Oh ada, saya dulu ini takut kalau berhenti di lampu merah. Itu gampang emosi, saya proses, regresi, ketemu akar masalahnya, keluar lagi emosinya, wah pokoknya bereaksinya hebat, kelar. Udah 2 nih. Saya tanya lagi, masih ada lagi nggak? Ini bahayanya kalau sudah nggak ngerti, ngaco kayak saya ini dulu. Oh nggak boleh ya Pak Adi ya sebetulnya ya? Ini saya belum selesai bicara ini. Oke. Boleh nggak? Boleh atau tidak, ini jawabannya. Ada lagi nggak? Ada, dia bilang. Saya proses lagi, jadi apa? Takut pisau. Alah, pisau gampang. Takut pisau. Ya, itu kalau takut, fobia itu di THT, sekarang kelar. Dulu belum ada THT. Saya proses lagi. Nah, ini yang bahaya di sini. Saya bilang, oke, kamu bayangkan di depan kamu ada pisau. Dia lihat, tiba-tiba dia histeris. Apa yang terjadi? Ternyata dia kesedot masuk ke dalam kejadian itu. Tanpa bisa dia tahan. Akhirnya dengan teknik saya tarik dia keluar dari kejadian ini. Dia sudah tenang. Masuk lagi. Itu sampai 4-5 kali. Dia keluar, kesedot masuk. Dia keluar, kesedot masuk. Saya juga mulai panik ini, keringat dingin ini. Karena saya lihat kondisinya makin lemah. Iya, terus? Badannya dingin, kondisinya makin physically, mentally. Akhirnya dengan satu teknik lagi, saya tarik dia keluar, kemudian saya kunci, dia nggak bisa masuk. Saya bilang buka mata, dia buka mata. Kemudian saya kasihkan minum air, terus saya tanya, tadi saya suruh keluar, kenapa Anda masuk lagi? Dia bilang, Pak Adi, bukan saya mau masuk, saya kesedot masuk, Pak. Di situ saya menyimpulkan, energi fisiknya sudah drop karena dia sudah terkuras cukup banyak ya. Energi psikisnya juga terkuras banyak lewat proses abreaksi yang saya lakukan. Nah, makanya para meditator itu kalau mereka itu dalam kondisi fisik yang tidak mendukung, terlalu capek atau sedang banyak pikiran, lelah secara mental atau emosi, mereka melatih katakanlah vipassana. Kemudian entah kenapa ini muncullah sebuah bentuk pikiran dari masa lalu. Yang harusnya mereka cuma mengamati, karena kondisi energinya tidak cukup kuat untuk bisa mempertahankan disosiasi, keterpisahan antara objek yang diamati dengan si pengamat ini, yang terjadi adalah si pengamat akan tersedot masuk ke dalam objek yang diamati, dan dia mengalami yang namanya revivifikasi. Mengalami kejadiannya ulang ya? Betul, dalam pikiran. Jadi kalau dulu dia pernah katakanlah ditusuk sama pisau, maka pada saat dia kesedot ke dalam kejadian revivifikasi, dia mengalami kembali kejadian yang persis sama, tapi kalau ini di dalam pikirannya dia. Cuma sakitnya persis sama seperti dulu. Sehingga dia fisik, sekarang ini ditusuk 2 kali dia sudah. Secara fisik terasa juga kayak gitu? Oh, terasa sekali. Maka itu sebabnya saya bilang, kita butuh selain guru ya, guru yang tepat, cara yang tepat,
kondisi fisik, kondisi mental yang tepat, yang bagus untuk bisa melakukan baik hipnosis, hipnoterapi maupun meditasi. Kita butuh ini semua. Jadi tidak asal-asalan. Oke. Pak Adi, saya punya pertanyaan yang barangkali menarik ya. Ini kalau misalnya kita terjemahkan tadi adalah si meditasi adalah kondisi kesadaran yang rileks, yang tenang, yang dimana sebetulnya adalah dia bisa masuk ke dalam konsentrasi yang mendalam. Lantas kan di dalam meditasi kan ada meditasi jalan, ada meditasi berdiri, nggak hanya duduk kan Pak Adi. Kalau misalnya Pak Adi bilang, oh hipnosis pasti duduk atau berbaring. Tapi kalau dalam kondisi meditasi itu justru adalah ada yang berjalan dan berdiri. Nah itu bisa dikatakan juga ketika mereka dalam kondisi berjalan, mereka bisa masuk kondisi yang meditasinya mendalam juga. Konsentrasinya maksudnya. Itu gimana Pak Adi? Ya, jadi kembali lagi, meditation is a state of consciousness. Ya, jadi orang dalam kondisi hipnosis itu tidak harus fisiknya rileks. Tidak harus. Oke. Tidak harus ya. Jadi katakanlah pernah lihat ini trance dancing itu, trance dancing muter-muter itu, dia gerak sendiri ya? Dalam kondisi trance itu. Dia gerak sendiri. Padahal dia aktif, ya. Dia muter-muter itu kan dia dalam kondisi trance. Meditasi juga sama. Jadi meditasi itu kan kita secara sadar, secara sengaja kita membawa kesadaran kita atau perhatian kita kan pada objek tertentu. Kalau kita duduk, maka badan kita akan tenang. Pikiran kita sibuk mengamati objek. Tapi kalau kita menggunakan teknik meditasi berjalan, maka fisik kita aktif. Pikiran kita rileks. Karena pikiran kita rileks, kita bisa mengamati. Begini, pikiran yang disebut dengan pikiran rileks itu adalah pikiran yang tidak mikir banyak hal. Oke. Kalau pikirannya lagi aktif sekali, dia akan mikir banyak hal dan kita nggak bisa mengamati objek, benar nggak? Jadi kalau orang meditasi jalan, sebenarnya adalah kondisi pikirannya itu sangat tenang, dia menyadari betul setiap gerak langkahnya, tumitnya menyentuh lantai, rasa telapak kakinya menyentuh katakanlah karpet atau lantai, waktu mau diangkat, itu dia aware, dia sadar. Badannya aktif, pikirannya masuk kondisi meditatif. Jadi kondisi meditasi, kondisi hipnosis itu bisa terjadi baik dalam kondisi orang itu tubuhnya rileks ataupun tubuhnya aktif. Karena ini adalah state of consciousness, kondisi kesadaran. Ya, tergantung kita melatihnya seperti apa. Kalau kita duduk, ya badan kita rileks meditasinya. Kalau kita lagi meditasi jalan, ya badan kita aktif. Tapi kan meditasi kan bukan sekedar kita duduk. Meditasi waktu kita duduk, waktu kita jalan pelan-pelan begitu, itu kan latihan itu sebenarnya. Meditasi sesungguhnya kan setelah kita keluar dari ruang latihan kita kan. Ya. Waktu kita kita hidup di masyarakat, berinteraksi dengan orang, pada saat itu kesadaran kita yang kita latih tadi itu kita gunakan atau tidak? Ada sesuatu nih misalkan ini ya. Nah, tuh lagi makan enak. Tiba-tiba ada teman telepon. Lu lagi di mana nih? Gua lagi makan ini. Mau nggak saya traktir? Makan apa? Misalkan gini, steak wagyu, grade yang paling tinggi, free. Ini sambil makan di sini, pikiran kita sudah makan di sana itu. Benar nggak? Iya. Saking cepatnya itu ya. Jadi kita sudah nggak lagi fokus pada makanannya kita. Nah, kalau kita menggunakan kesadaran hasil latihan meditasi kita, begitu pikiran mau lari, kita tahu. Si pikiran ini dia lagi mau membuat saya kepingin makan ini yang di sebelah sana. Padahal sekarang saya lagi makan di sini nih. Apakah harus walaupun itu gratis? Akhirnya kita bilang, nggak usah deh. Bilang sama teman, ini saya lagi makan, kalau bisa lain kali deh. Kalau sekarang saya jelas nggak bisa, karena sekarang saya lagi makan. Wah kalau gitu nanti hilang kesempatan. Ya sudah, kamu ngajak orang lain. Dan kita bicara gini dengan penuh kesadaran dan tanpa ada merasa, aduh sayang ya. Nah begitu kan? Ya. Itulah sebenarnya praktik meditasi yang sesungguhnya. Kita menyadari dari momen ke momen pikiran kita, gerakan batin kita seperti itu. Makanya ada pendekatannya banyak ya Pak Adi, ada seperti mindful journaling, kemudian dengan melakukan intervensi seperti dengan pendekatan lainnya ya, dengan untuk memasuki kondisi kesadaran seperti tadi yang seperti Pak Adi jelaskan tadi ya. Ya, banyak cara memang, tapi biasanya gini, mindfulness itu hanya
hanya kita gunakan saat kondisi genting biasanya itu. Kalau kondisi berbahaya, kondisi yang menuntut katakanlah konsentrasi tinggi, baru kita pakai. Jadi kalau ada kondisi yang genting, baru kita, apa ini ya? Kita mulai kan pelan-pelan kita scanning, kita aware begitu. Atau misalkan gampangnya adalah kalau di lantai ini ada gelas yang pecah, gelas ini warnanya bening, nah kita akan sangat mindful itu. Kita nggak pakai sandal ini. Jalannya pasti pelan-pelan sambil merasakan ini ada pecahan apa tidak. Atau seperti kemarin itu, waktu cucu kami datang di Surabaya dan tidur di kamar kami, dan saya kan mau ngambil sesuatu di kamar. Wah, itu mindfulnya luar biasa. Buka lemari itu pelan-pelan loh, disadari betul. Buka lemari itu pelan-pelan, jangan sampai bunyi. Kalau bunyi krek, nanti dia bangun, susah kita. Ya, kemudian misalkan mau ngambil gelas ada di kamar mau minum, ambilnya mindful pelan-pelan, jangan sampai bunyi. Disadari betul ini, bagaimana tutupnya diangkat, itu mindful. Hanya biasanya kondisi-kondisi begitu kita menggunakan mindfulness kita. Tapi kalau dalam keseharian biasanya orang-orang tidak mindful, tapi mindful, pikirannya penuh. Mindful, pikirannya justru penuh ya. Pak Adi, saya mau tanya nih sebagai yang terakhir ya, barangkali kita bicara tentang korelasinya ya, antara meditasi, mindfulness, kemudian hipnosis dan hipnoterapi. Saya mau tanya tentang pernyataannya Pak Adi, bahwasannya samatha itu bisa di-bypass. Padahal Pak Adi tadi menyatakan bahwasannya kita tetap harus melatih kekuatan dan juga ketajaman samatha dan vipassana. Terus gimana nanti hipnoterapi ini bisa menjembatani samatha itu bisa di-bypass supaya kita bisa bervipassana? Oke. Jadi gini, salah satu hal yang membuat meditasi itu sulit adalah karena orang-orang itu sulit sekali membuat pikiran mereka diam. Ya, nah, ada cara untuk mendiamkan pikiran sebenarnya. Ya, jadi biasanya begini. Pikiran ini kan susah sekali kita pegang. Geraknya semaunya dia. Ya. Yang bisa kita pegang itu fisik sebenarnya. Jadi kalau kita bisa meregulasi, mengatur fisik kita supaya dia rileks, maka fisik akan mempengaruhi pikiran. Kan ada psikosoma, somasikis, kan? Psikosomatis ada somatosikis dong. Pikiran yang rileks akan membuat tubuhnya rileks. Sebaliknya tubuhnya rileks, pikirannya akan rileks. Pikiran yang rileks, pikiran yang tidak akan mikir macam-macam. Jadi alih-alih kita langsung datang, duduk, udah fokus, napas, itu akan banyak orang mengalami kendala di situ. Nah, dari pengalaman saya pribadi dan juga saya menuntun banyak peserta pelatihan di KLT yang saya lakukan ya, which is itu sebenarnya adalah relaksasi yang terserah mau relaksasi, meditasi, whatever namanya lah. Yang penting kondisi kesadaran yang saya bantu mereka capai. Kalau kita mengkondisikan tubuh kita itu sudah rileks, maka pikiran itu akan diam. Dan dari NOW saya juga belajar teknik singkat bagaimana kita bisa sebenarnya merilekskan ini lidah kita dengan cara tertentu. Kalau kita rilekskan lidah kita, pikiran kita akan berhenti, tidak mau lagi berpikir. Ya, nah kalau kita sudah bisa mengkondisikan tubuh kita rileks dan mempengaruhi pikiran kita sehingga dia diam, barulah pada saat itu kita kasih objek. Maka kendala-kendala yang seharusnya tidak perlu itu sudah kita atasi semuanya. Lebih mudah bagi orang dalam kondisi seperti itu baru dia pegang objek, pikiran sudah nggak lari-lari lagi nih. Lebih mudah dia kendalikan. Dia lebih bisa pegang objek daripada tiba-tiba suruh datang, suruh duduk, suruh fokus pada napasnya atau gerakan perutnya, itu biasanya susah sekali. Dan pada saat mereka sudah susah memfokuskan pikiran mereka atau pegang objek, biasanya mulai kesel, benar nggak? Nah, pada saat mereka mulai kesel, itu kan loading stabilization-nya itu meningkat. Ya. Kesel ini mempengaruhi apa? Getaran pikirannya makin kacau tuh biasanya. Akibatnya apa? Makin sulit, mereka makin kesel. Nah, sudah kayak ini lingkaran setan ini, terus saja begitu. Lama-lama mereka bilang, udah nggak usah meditasi, bikin susah aja. Jadi bukannya meditasi memberikan ketenangan, malah meditasi ini bikin pikiran kacau. Vipassana harus dilatih, karena itu proses yang harus dijalani oleh setiap orang. Kita hanya bisa belajar dengan menjalaninya sendiri. Baca buku gimana pun tidak bisa. Jadi Vipassana harus dijalani sendiri. Demikian, Samanera.
Berarti itu hipnoterapi hanya mengantarkan sampai gerbangnya Vipassana. Yes. Apa yang dilakukan setelah itu? Melihat seperti di Buddhis kah? Melihat timbul tenggelamnya sesuatu atau ada yang lain? Tergantung kita menggunakan di mana, ya. Makanya saya bilang ini butuh eksperimen lebih lanjut. Yang sudah berhasil kita lakukan adalah kita bisa menuntun seseorang ini masuk ke kondisi yang sangat rileks sehingga pikirannya tenang. Kemudian kita bisa memberikan dia satu objek untuk dia fokus dan benar pikirannya tercerap di situ. Langkah itu sudah bisa kita lakukan. Nah, sekarang untuk masuk ke Vipassananya itu saya belum pernah melakukannya. Karena waktunya itu tidak cukup. Di kelas kan saya tujuannya ini hanya untuk demo karena saya mengajarkan proses induksi itu seperti apa. Kedalaman trans itu seperti apa. Saya optimis apabila kita lakukan harusnya ini bisa memberikan dampak yang baik. Karena kalau dia bisa tenang, pikiran bisa diam, dan dia bisa mengamati fenomena yang muncul, itu dalam kondisi yang tenang, dia tidak akan bisa masuk ke dalam kejadian itu. Nah, ini adalah hipotesis saya, karena saya belum pernah melakukan eksperimennya. Cuma kalau untuk hipnoterapi atau hipnosis kita membawa kesadaran seseorang sampai ke satu titik di mana dia bisa tenang, kemudian kita kasih objek, dia bisa fokus pada objeknya, tercerah pada objeknya, itu sudah bisa dilakukan. Lanjut ke Vipassananya, saya belum berani bicarain, karena belum pernah dilakukan. Oke. Pak Adi, bener nggak nih asumsi saya, bener nggak ya? Kalau misalnya di beberapa artikel yang saya baca tadi, seperti yang saya sebutkan tadi, itu mereka alat pengukurannya tuh hanya mampu untuk mengukur sesuatu yang katakanlah sampai batasnya self-compassion, kemudian semacam pengurangan anxiety-nya, kegelisahannya, dan depresinya, dan sebagainya. Mereka nggak bisa secara saintifik ya, mengukur yang dikatakan seperti pencapaian-pencapaian tingkatan konsentrasi yang seperti Sang Buddha katakan jana 1, jana 2, nggak ada alat ukurnya menurut saya. Sehingga kita-kita ini kalau ditanya, sama Nira sih sudah mengalami ini saya sudah mencapai jana berapa atau tingkat kesucian yang seperti apa? Apakah benar asumsi saya begitu Pak Adi? Di secara ilmu pengetahuan mereka nggak punya alat ukurnya. Jadi begini, kita perlu menyadari bahwa ada dua hal sebenarnya ya. Jadi satu adalah kondisi kesadaran, ya, dan satu lagi adalah gelombang otak. Jadi ini menarik, ini beberapa waktu lalu saya sempat jumpa dengan para ilmuwan dari 7 universitas dan kami juga melakukan riset mengenai ini ya, karena ada penelitian hipnoterapi dalam aplikasi di berbagai bidang dan kebetulan saya di AWGI kami dipercaya sebagai pihak yang melakukan intervensi. Dan untuk itu kami melakukan pengukuran baik secara fisik maupun lewat EEG-nya. Jadi misalnya kalau fisik itu kita mengukur HRV-nya, heart rate variability-nya dia, kemudian pakai GSR, relaksasi fisik, kemudian tekanan darah, detak jantungnya, itu kita ukur, kemudian nanti dikasih kamera termal, kita bisa lihat naik turunnya temperatur tubuh, dan juga kita menggunakan EEG. Nah ini yang menarik, EEG ini tidak bisa digunakan untuk menunjukkan bahwa si orang ini berada dalam kondisi kesadaran seperti apa, nggak bisa. Bahwa dia awake, dia sadar, iya bisa diketahui. Tapi misalkan, wah ternyata dia ini kondisinya kesadarannya begini, kondisi kesadaran nggak bisa. Karena kita tidak bisa mengukur kesadaran secara menggunakan ini jalur fisik. Itu kan yang diukur kan gelombang otak sebenarnya. Dan itu tidak bisa. Ternyata ada tanda-tanda lagi. Salah satu kendalanya kita adalah salah satu kendala. Karena kan kita butuh membuat algoritmanya kan ini kan. Iya, betul. Jadi, kalau dia seperti ini, maka artinya adalah ini. Kan begitu. Wah itu susah sekali itu. Kami diskusi itu 2 hari, nggak ketemu titik-titiknya. Susah sekali, jadi nggak bisa. Nah, mesin itu sekilas bisa kayak EEG yang saya pelajari, bisa menunjukkan, ini gelombang betanya pikiran sadarnya sekian aktifnya. Ini gelombang bawah sadarnya seperti ini. Tapi apakah, satu contoh begini, itu kalau saya ukur gelombang otaknya orang, dulu saya pakai mesin di kelas itu ya, kelas SCCA, itu tiba-tiba deltanya tuh aktif, seperti amplitudenya besar, boom, begitu, melebar. Saya tahu dia ada emosi loh.
Saya tahu tuh ada emosi. Kemudian saya lihat tetanya tung, juga melebar, amplitudenya besar ini. Saya tahu ada memori yang terakses. Tapi saya tidak pernah bisa tahu ini emosinya apa dan apa kontennya. Saya tidak pernah bisa tahu. Saya harus tanya, itu emosi apa tuh? Oh, saya terharu, Pak Adi. Oh, terharu dia. Saya pikir dia sedih nih. Dia terharu. Terus itu tetamu tadi saya lihat itu ada flare begitu, ada aktif itu. Kamu lagi mikirin apa itu? Oh, saya teringat ibu saya dulu. Boom. Jadi content of consciousness-nya tidak bisa dideteksi. Sampai saat ini belum bisa. Sampai saat ini ya, karena algoritmanya sulit ya. Algoritmanya sulit untuk disusun sampai sedemikian kompleks ya. Ya itu butuh orang yang memang benar-benar orang yang benar-benar pakar di bidang kesadaran, pikiran, kemudian misalkan dia sendiri yang dia harus diukur, kemudian dia tahu dia di misalkan menit keberapa dia sedang mikirin apa. Jadi setelah itu dia baru bisa cek dengan hasil pengukuran. Tapi itu nggak bisa cuma satu orang loh. Kita butuh banyak data untuk akhirnya didapatkan sebuah algoritma yang benar-benar bagus. Kalau nggak akurat itu. Itu sulit sekali. Jadi nggak bisa. Satu-satunya cara untuk bisa mengerti ya belajar pada guru yang benar-benar pakar dan menjalani sendiri. Dan kalau saya ya mesin EEG apa segala macam itu hanya gimmick lah kalau saya pikir lah. Oke. Toh nggak ada itu juga orang-orang bisa berkembang batin dan kesadarannya benar. Apalagi zaman dulu ya. Zaman dulu nggak ada namanya mesin EEG itu nggak ada. Orang-orang mencapai tingkat konsentrasi yang bagus, tingkat kesucian yang bagus, kebijaksanaan yang sangat tinggi tanpa mesin. Mesin ini dibutuhkan hanya untuk bisa memberikan semacam validasi yang walaupun itu sangat tipis kepada publik bahwa kan kalau kita bilang oh meditasi itu kayak begini, orang bilang meditasi itu kuasa gelap. Saya bilang enggak. Nih coba kita ukur gelombang otaknya nih. Nah, tuh kelihatan kan itu? Ini berarti artinya apa? Betamu sekian, alfamu sekian, theta sekian, delta sekian. Artinya apa? Komposisi gelombang otakmu ini menentukan kondisi kesadaran kamu. Nah, dengan cara itu adalah pintu masuk supaya orang bisa mengerti. Oh, ini scientific loh ini. Ya. Bukan cuma sekedar kayak main apa begitu. Sehingga publik bisa lebih menerima begitu loh. Oke. Hanya sekedar untuk validasi ya Pak, dia tanda kutipnya tadi ya. Yes. Tapi itu validasinya tipis-tipis itu. Pak Adi, saya mau tanya yang terakhir, ini serius terakhir, dan saya akan fasilitasi teman-teman yang di kolom live chat YouTube akan bertanya. Ini saya mau tanya, kalau di Buddha itu kan konteksnya adalah vipassana untuk melihat yang namanya anicca, dukkha, anatta begitu kan ya. Nah, bagi Pak Adi sendiri gimana menjembatani nantinya kalau memang tadi bilang Pak Adinya, tadinya Pak Adi bilang nanti akan ke sana arahnya dan optimis. Itu gimana menjembataninya untuk orang-orang yang di luar sana bisa melihat anicca, dukkha, anatta, tidak kekal, penderitaan dan sebagainya. Supaya akar masalah mereka benar-benar tercabut, bukan hanya sekedar direduksi. Ya, oke, terima kasih. Ini juga pertanyaan yang sangat penting yang sering ditanyakan oleh teman-teman pada saya. Jadi begini, hipnoterapi itu bisa membantu menyelesaikan satu atau beberapa masalah. Tapi hipnoterapi tidak bisa menyelesaikan akar masalah yang paling akar, itu nggak bisa. Ya, jadi kalau kita mau benar-benar selesai dengan penderitaan kita harus punya pemahaman yang benar soal proses kehidupan. Satu contoh soal ketidakkekalan itu, benar nggak? Ya. Ya, semua orang kan karena tidak mengerti prinsip hukum ketidakkekalan ini, yang maunya kalau bisa kekal, apalagi yang enak dan menyenangkan, benar nggak? Kan pikiran sifatnya begitu, dia berusaha menggenggam erat, mengulang-ulang, mempertahankan apa yang dia pikir enak, menyenangkan. Dan berusaha menolak sekuat tenaga, menghilangkan kalau perlu dengan segala cara hal-hal yang bikin dia tidak nyaman. Itu kan pikirannya kurang ajarnya begitu. Iya. Nah, kalau kita menyadari fenomena ini bahwa ini tidak kekal, maka kita bisa lebih nerimo, kita lebih bijaksana. Oh ya benar ini tidak kekal. Satu contoh misalkan, ada orang yang baru beli mobil. Platnya masih plat ini, belum plat yang sesungguhnya ini. Parkir lagi makan itu. Keluar, mobilnya tuh diberet. Waduh, itu sakitnya tuh luar biasa. Ya. Sudah pernah ngalamin soalnya saya. Ternyata pengalaman sendiri. Pengalaman ini. Ya tapi setelah itu kan kita menyadari, ya ini kan nggak kekal dong, anicca, kan begitu. Ya namanya mobil, ya namanya barang ya, kalau dia bisa mulus bisa juga nggak mulus.
Nggak mulusnya bisa karena kita yang melakukannya atau dilakukan orang lain. Realitas objektifnya adalah sudah terjadi nih. Mobilnya beret. Apa solusinya? Ya kita sadari ini tidak kekal. Berarti sekarang solusinya adalah ya sudah, ini kan di asuransi. Ya sudah bawa bengkel lah, selesai. Tapi kan ada yang bilang gini, loh tapi Pak Adi, itu beda loh. Apa bedanya? Itu mobil sudah pernah cacat. Loh ya toh? Saya tidak bisa terima nih mobil cacat ini. Mobil yang sudah bekas didempul-dempul, tidak ori. Jadi gimana? Mau saya jual mobilnya, itu kan yang melekat kepada konsep bahwa mobil itu harus mulus ori, benar nggak? Nah, kalau kita bisa membawa seseorang melewati proses ini, vipassana, dia mengamati, dia menyadari pikirannya sendiri. Pikirannya itu kan, coba lihat, pikirannya itu entah, ayo coba, dari mana munculnya pikiran? Pikiran kan tiba-tiba tung muncul. Dia bertahan sebentar kan? Padam dia kan? Setelah padam itu apakah langsung muncul? Enggak loh, itu ada jeda loh itu. Iya. Ada jeda. Nah, jeda itu adalah kesadaran murni sebenarnya. Pure awareness di situ. Sorry, kesadaran murni. Ya, murni. Pure awareness di situ. Jadi pikiran tung muncul, bertahan, dia padam. Jeda sebentar, dia muncul lagi, bertahan, dia padam. Tapi saking cepatnya, seolah-olah dia tidak pernah berhenti. Kalau kita sudah fasih melakukan samatha, konsentrasi kita bagus, vipassana kita juga sudah oke, maka kita bisa melihat pikiran ini muncul, bertahan, tenggelam. Muncul, bertahan, tenggelam. Fisiknya kita juga, oh ada perasaan nggak enak ini. Tapi nanti setelah itu dia hilang. Emosi kita juga muncul, waduh ini kok kayaknya saya kesel sama orang ini ya. Tapi kita amati, oh ini ada perasaan, kita sadari ini ada perasaan kesal. Tapi nanti setelah itu dia hilang. Artinya segala sesuatu itu dari dada dia bisa muncul, tidak pernah bisa bertahan selamanya. Dia hanya bertahan beberapa saat, kemudian dia akan padam. Dengan pemahaman ini, maka kita bisa menjalani hidup lebih enak. Ada teman meninggalkan kita gimana? Ya sudah biasa aja. Tidak ada yang kekal kok di semesta alam ini. Kalau dulunya tidak kenal, setelah kenal menjadi sahabat, karena sesuatu hal akhirnya harus terjadi perpisahan, ya itu berarti apa? Ya sudah seperti itu harusnya jalan hidup. Nggak usah disesali. Sekarang kita untung. Besok untung lagi lah, jangan begitu, gitu kan. Saya nunggu ruginya mana? Untung lagi. Tapi kan kalau mau untung terus ya nggak bisa dong. Begitu kita mau untung lagi, kita sadari. Ya maunya pikiran untung terus, karena ini kenikmatan. Tapi kalau ternyata terjadi sesuatu ya kita nggak berharap ternyata kita mengalami kerugian, ya kita sadari, ya ini adalah sebuah proses kehidupan. Sedikit cerita ya, salah satu teman saya itu melakukan trading. Kita tahu sekarang tuh Amerika lagi resesi. Ya. Dan teman saya ini orang yang luar biasa, masih muda ya. Dia sangat sukses di bidang trading. Dan berapa minggu lalu jumpa saya, kami sempat makan malam dan dia cerita, dia bilang, Pak Adi tahu nggak? Saya baru-baru ini saya loss 2 rumah. Saya bilang, berapa tuh harga 2 rumah itu? Dia bilang, tuh saya habis 4 miliar. Waduh, pertama saya galaunya luar biasa. Dia bilang, waduh menyesal. Tapi akhirnya gimana? Saya rilis. Yang hebat itu istrinya malah. Isinya malah nggak ngapa-ngapain, santai saja. Dia isinya bilang gini, sudah tenang saja. Kamu dulu juga duitmu nggak banyak. Terus kamu trading duitmu jadi banyak. Kan kamu untung. Sekarang kalau kamu loss, ya wajar-wajar saja. Ada untung, ya ada rugi. Ada rugi, ada untung. Ya itu proses. Yang penting kamu jalani hidup kamu. Wah, saya bilang istrimu lebih hebat dari kamu. Nah, jadi seperti itu, Samanera. Harapannya adalah dengan kita bisa vipassana, kita bisa mengamati fenomena-fenomena ini, fenomena batin, fisik, ya, dan kita bisa meningkatkan kesadaran kita sehingga kita bisa melihat hidup itu apa adanya gitu, bukan apa kitanya. Termasuk fenomena-fenomena yang di luar. Ya. Jadi misalkan kayak ada orang di medsos lagi rame mengenai sesuatu begitu kan, ya sudah, ya kita sadari saja, yuk ada juga orang kayak begitu. Kita nggak usah larut ke dalamnya gitu loh. Oke. Demikian.
Oke, Pak Adi terima kasih dan saya ingin memberikan kesempatan ke teman-teman untuk bertanya ya Pak Adi ya, karena sudah banyak saya lihat di live chat di YouTube-nya.